Jadi tahiyat asal sholat itu berisi begini. Isinya tahiyat ya. Tentunya secara makrifat. Satu, puji Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ya, kan itu isinya kan. Ketika di bawah arasy. Ya. Kedua, isi makrifat dari tahiyat itu puji Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Balasannya, kita kan sekaligus membacanya kan. Ya. Ketiga, puji malaikat di dalam aras. Udah ke aras, di tahiyat tadi. Dan sekalian hamba yang latif. Ya. Puji malaikat juga. Sekalian kita yang sholat, dipuji sama malaikat. Ya. Maka kalau ditanya yang didoakan, manusia didoakan itu waktu dalam keadaan sholat, waktu keadaan tahiyat. Ya. Ketujuh, salam. Terakhir, dalam sholat. Apa makna makrifatnya? Salam itu kakinya sholat. Ya kan? Maka sebelum memberi salam ke kanan dan ke kiri, lebih dahulu. Tolong dilihat nyata-nyata bahwa diri kita sudah betul-betul akan kembali lagi ke bumi. Belum duduk. Kalau masih ngelayang, jangan dulu disalamin. Kok ngajinya ke sini ya? Bisa nggak melayang nih ya? Kemarin ada kaji naik kemarin kan. Kalau sudah nyata, sudah tenang, sudah beranjak sadar ke bumi, jangan dalam keadaan asyik murakabah kepada Allah dulu, jangan salam. Ya. Karenanya memberi salam itu pas kita sudah menjadi betul-betul bukan insan kamil, manusia, ya, gitu ya. Manusia. Pernyataannya ke kanan itu ikut nggak malaikat? Ikut nggak malaikat? Malaikat kan selalu ada nempel juga. Ada malaikat itu malaikat yang nempel di tubuh manusia. Kalau bahasa laduninya kodam. Tahu nggak? Kok? Itu yang disalamin ke kanan. Juga malaikat di kiri, ya. Karena malaikat ada di kanan dan di kiri. Jin nggak perlu disalamin, dia makhluk kena hukum takdir. Ini jin pula ke kiri, katanya ini ngaco ini. Jadi malaikat dan malaikat kanan, malaikat kiri. Ya, salamkan itu. Ya, nah, baru memberi salam itu pernyataan kepada malaikat yang berada di kanan dan kiri bahwa kita telah datang kembali tanajul turun dari alam munajat. Ya, ingetin aja itu. Ya. Dan dari menghadap Allah. Tentu dalam konsep ruhani, ya. Karenanya bagi orang yang sederajat sholatnya sudah makrifat, sholat itu pergi, bro. Ruh kita pergi, ruh itu pindah. Pernah dong kaji di awal, ya. Dengan ingin bermunajat. Tapi tidak lepas konteks kesadaran diri yang ada di bawah. Makanya kalau di Ka'bah harus lurus dengan yang di atas, Ka'bah atas. Itu lurus, talinya harus ada. Bagi orang-orang yang sampai makrifat sering melihat itu cahaya. Sholat itu begitu. Ya. Tidak boleh putus kesadaran manusianya. Tapi kesadaran manusianya tidak boleh ikut naik ke atas kecuali Nabi. Paham gak sampai sini? Paham ya? Nah, itu. Dan mudah-mudahan sholat kita sampai situ ya. Pindah mi'raj hadir menghadap Allah. Itulah yang disebut as-sholatu mikrajul mu'minin. Betul? Nah, jadi kalau kita belum bisa memasuk ke tubuh sholat, gimana mau bilang mi'raj, Pak? Karena yang terbang itu tubuh sholat. Betul? Betul. Yang diam itu sajadah. Kalau sajadah terbang itu Aladin namanya. Mikrajnya orang-orang mukmin. Jadi sampai di sini as-sholatu mikrajul mukminin, paham ya? Makna artinya sebenarnya. Paham kan? Kita harus masuk ke tubuh sholat. Ya? Dalam pandangan hakikat, sholat itu bukan menyembah. Allah tidak butuh disembah. Ya,
Sekali lagi, dalam pandangan hakikat, sholat itu bukan menyembah. Allah tidak butuh disembah, ya. Atau biasa disebut sembahyang, mungkin melenceng, ada dewa, ya. Karena itu bahasa Sanskerta dari Hindu. Ya. Sholat adalah berdiri, pergi mikrat, menghadap menyaksikan diri sendiri, diri sejati diri, ikut dengan tubuh sholat. Itulah disebut memasuki alam ruhani sebenarnya diri. Untuk bisa bersaksi diri kita sendiri bahwa tiada nyata pada diri kita, hanya yang nyata Allah. Itu bahasanya sekaligus oleh orang-orang makrifat. Bingung nggak kalau nggak dijabarin? Ya, yaitu diri batin. Itulah yang disebut nur hakikat Muhammad. Masuk. Nur hakikat Muhammad. Diri sholat itu nur hakikat Muhammad. Karena nur hakikat Muhammad itu yang bisa buruk. Ya, dan diri zahir kita itu menunggu. Maka diri zahir manusia itu rahasia Allah, disebut sirullah. Tunggu sirullah di bawah. Karena tubuh zahir itu adalah rahasia Allah. Kalau ada tubuh zahir, maka akan selalu ada rahasia Allah. Kalau rahasia kan tersembunyi, bro. Duduk kan nih. Sirullah itu udah sampai ke langit. Salah. Sirullah itu tubuh zahir. Karenanya pengertian sholat secara hakiki harus diurai dalam kalimat alhamdulillah. Uraiannya ya. Nah, alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal. Cocok nggak? Alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal. Maksudnya segala puji milik Allah kan? Betul kan? Nah, itulah perkataan yang mula-mula dilafadzkan, diucapkan oleh manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, yang disebut alif. Apa? Alif. Kalau kita langsung ke bahasa ini, mubang kepala kita. Itu disebut alif. Itulah yang dimaksud niat. Apa? Niat. Niat apa tadi? Ya, sambung aja. Karena niat itu ialah menjohirkan diri batin. Niat menjohirkan diri batin. Makanya niat nggak jahar nggak apa-apa. Ya, niat itu johir diri batin. Dari sinilah imam yang kita ikuti yaitu ulil amri. Ulil amri, perintah atau pemimpin. Ulil amri, terima dulu ya. Karenanya lam yang kedua. Alhamdulillah, lam yang kedua. Ya. Kan lam tuh. Bila telah nyata huruf lam di diri batin kita waktu sholat, maka kita dibolehkan melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Udah nyata huruf lamnya waktu sholat. Di mana kelihatannya? Itu bro. Gimana nih sholat digampangin? Oleh sebab itu berawal dari sinilah bahwa bukanlah manusia yang berkehendak di lam itu, tetapi segala-galanya adalah digerakkan oleh Allah. Itu pengertian lam. Nah, sedangkan makna ha yang ketiga dari alhamdulillah, apabila telah nyata dalam sholatnya Allah, baru nyebut alhamdulillah. Kalau sudah nyata ya dalam sholatnya Allah menguasai diri kita, maka kita pun ruku, harus tunduk. Udah nyata huruf hanya waktu sholat. Kalau belum nyata jangan ruku dulu. Antum gak akan bisa tunduk dengan aturan Allah. Nah, itulah maka antum nggak perlu diajarin akan tunduk dengan aturan Allah. Patuh atas kebesaran Allah dan siap menerima segala perintahnya, ya kan? Nah, sedangkan huruf mim terakhir dal ya. Apabila telah nyata dalam sholatnya huruf mim. Huruf mim gimana sih? Lihat aja di Quran. Ya.
Kalau dalam nyambung, kalau dalam peran sendiri ya. Nyata huruf mim dalam sholatnya, maka diri kita akan bisa mengakui bahwa zat Allah itu Rob sekalian alam yang maha meliputi. Ya, seluruh diri kita diliputi, kita mewujudkan, diwujudkan, dan kita dihidupkannya. Itu hurufnya mim. Kita pun maka setelah ruku akan tersungkur karena kita mengetahui itu. Nah, setelah tersungkur baru sujud. Disitulah kita syukur. Maka kita ngerti syukur. Maka kita akan bisa paham apa itu syukur sebagai hamba Allah. Nah, sedangkan huruf dal apabila telah nyata dalam sholatnya, setelah kita taku mengetahui zat telah mengkaruniakan kepada diri kita menjadi khalifahnya. Huruf terakhir dal. Tahu kita ini sebagai khalifah. Kan di Quran disebutkan kita ini khalifah. Bahasanya, bahasa kerennya menjadi tahu kita jadi walinya, wali kutub, wali abdal, wali itu. Di bumi ini maka kita pun merendah di atas karunia Allah. Akan merendah dalam seluruh kehidupan. Akan hilang dari kehidupan seperti biasa. Derajat sholat sampai di sini dal ini tidak gampang. Karena yang tidak dikaruniai Allah tidak akan sampai pada derajat dal. Ya. Bersyukurlah dengan derajat ini hanya diperuntukkan hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Tidak jin dan tidak malaikat. Tidak selain manusia. Tidak selain manusia. Itu sebabnya potensi menjadi wali hanya bisa terjadi pada manusia. Sampai Pak? Ya, artinya seorang wali itu akan tahu bahwa dirinya wali. Duduk, tapi dia tidak boleh mengungkapkan bahwa dirinya wali. Duduk ya. Di apa Pak dapatnya? Kalau dia sudah apa derajatnya sampai derajat dal. Jadi kesimpulan ringkasnya, alhamdulillah saja sudah dapat petunjuk. Alif niat. Lam berdiri betul, ha itu ruku, mim itu sujud, dal duduk antara dua sujud sampai derajat khalifah. Sedangkan uraian tentang niat, usolli, fardu, rokaat, lillahi ta'ala, usul diri, rangka nyata, Allah. Yaitu usul diri, rangka nyatanya adalah Allah. Satu, usolli, kita berniat untuk mengusul asal diri kita. Beda. Asal usul diri kita. Fardu diri yang diusul. Fardu artinya diri kita apa yang diusul nih. 3, rokaat. Rangka kita ialah jasad yang dijohirkan. Rokaat itu rangka kita, tulang kita, jasad kita yang dijohirkan. Lillahi ta'ala, nyata Allah melalui jasad yang johir. Terus barulah dapat diusul akan asal dulu diri kita sejati. Maka setelah diusul, nyatalah Allah meliputi diri johir dan diri batin. Diri johir tiada mempunyai daya dan upaya melainkan melakukan af'al Allah semata-mata perbuatan Allah. Dengan kesadaran itu maka nyatalah kebesaran Allah. Dan kita pun takbir untuk mengesahkan zat Allah meliputi sekalian diri dan alam semesta. Itu uraiannya dalam konsep penjohiran. Uraian takbiratul ihram membahas. Keempat, tadi 3 rakaat itu ketiga, masuk keempat, masuk ke takbir. Allah sifat nafsiyah. Hu sifat salbiyah. Masuk kelima, akbar. Kan Allah 2 kata dengan akbar. Sifat ma'ani makniyah. Terakhir yang ke-14. Mana sifat 6-nya? Enggak lah, kasihin semuanya. 14.
Maka nyatalah ke-20 sifat-sifat kebesaran Allah di dalam ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar tahu sifat dan 20. Itu sebabnya kesimpulan cara mencapai hakikat sholat. Berdiri menyaksikan diri sendiri. Duduk. Bapak sholat, berusaha menyaksikan Allah, mabuk apa? Berusaha menyaksikan diri sendiri. Duduk. Itu sholat. Coba Bapak berdiri itu saksikan diri sejati diri sendiri. Itu makna sholat. Kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita. Gitu. Nggak ada yang nyata pada diri kita. Apalah ini macar Allah. Apalah ini macar Allah. Begitu sholat Pak. Hanya yang ada diri batin. Diri batin itulah Allah. Bukan kita Allah. Dan diri zahir Muhammad. Diri batin Muhammad. Diri zahir Muhammad. Yang membawa menanggung rahasia Allah. Diri zahir kan menanggung rahasia Allah. Jadi selama antum menjohirkan sebuah sholat, maka rahasia Allah tetap tertutup. Hal ini terkandung dalam surat Al-Fatihah. Cobalah baca Al-Fatihah. Ya. Yaitu Alhamdu, Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Yang diurai tadi. Karenanya kalimat Alhamdu ini diterima ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Mengambil pengertian akan hakikat manusia. Yang pertama, yang diciptakan Allah, yaitu Adam alaihissalam. Di waktu roh, diri batin kita itulah roh. Adam alaihissalam sampai ke tahap dada. Di dada, nah, Adam pun bersin. Pas naik di dada bersin. Alhamdulillah. Ya, naik di dada. Nah, pas dada pula nih kemana nih nariknya? Enggak, memang benar ini. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa yang dipuji? Adalah zat Allah, sifat Muhammad, asma Adam, af'al manusia. Jadi sholat itu bukan berarti menyembah, tetapi sesuatu cara menyaksikan diri sejati diri, dan sesungguhnya tiada diri kita melainkan hanya Allah semata. Itu yang kesimpulan dalam kita berdiri sholat. Kita menyaksikan bahwa diri kita lah yang membawa dan menanggung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada sesuatu pada diri kita, hanya rahasia Allah semata. Serta tiada sesuatu yang kita punya kecuali hak Allah semata. Karena itu semua ajaran ini dihimpun sama Allah pada firman-Nya. Surat Al-Ahzab ayat 72 itu terakhir dibaca. Himpunan tadi surat Al-Ahzab ayat 72 dibaca. Inna araddana Al-Ahzab 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfa'na minha wa amalaha al-insan innahu kana zalaman jahul. Sesungguhnya kami telah membukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung.
maka sesungguhnya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sesungguhnya kami telah menawarkan sesuatu amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tapi mereka enggan menerimanya, memikulnya karena merasa tidak akan sanggup, lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Jadi karena firman Allah inilah kita boleh mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersaksi dengan diri kita sendiri sejati bahwa tiada yang nyata pada diri kita sendiri, hanya Allah semata-mata, dengan tubuh zahir kita sebagai tempat menanggung rahasia Allah dan akan menjaganya sampai pada masa yang telah ditentukan. Itu syahadat. Makna secara makrifat. Manusia akan berguna di sisi Allah kalau sudah paham. Jika dapat menjaga amanah rahasia Allah. Enggak gampang diucapin loh. Kalau terbuka, mungkin tertutup. Nah, dan berusaha mengenal dirinya sendiri dalam sholatnya. Bila manusia dapat mengenal dirinya, maka dengan sendirinya ia dapat mengenal Allah. Itu sebabnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Tuhannya. Itu hadis qudsi, bro. Bukan apa kata orang enak aja, enggak sanggup dia. Itu hadis qudsi. Hadisnya jelas, sudah sandaran dalilnya. Maka jadi aneh orang-orang sekarang ini. Ya betul kan? Kalau dalam sholat, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok kami mudah langsung menakib, langsung terkait dengan nasihat di menakib perkara sholat juga. Pak Idwan dong, mudah-mudahan bermanfaat. Selektif kita mengamalkannya, pemahaman kita sudah jauh berbeda dengan awam. Tolong pahami secara benar. Banyak memohon kepada Allah bahwa rahasia Allah itu memerlukan karunia Allah dalam sholat kita. Beresin terus. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, ibu semuanya tetap akan ada ujian, tapi kita tidak jadi masalah. Justru itu adalah ilmu dan rahmat kita. Wabillahi taufiq, sekali lagi, Pak Idwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.